Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Wodong Liding SPD, guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri Lapale, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, sekaligus mahasiswa PPG Darjat B3 di LPTK IAKN Manado dengan nomor induk siswa 250-106-0631. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri Lapale untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan materi Yesus lahir bagiku. Selamat menyaksikan. Memimpin kita di dalam doa. Kami silakan maju ke depan sambil kita menyanyikan lagu kita Hai Dunia. 1, 2, 3. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Bersyukur bersama-sama bersyukur. Dan Yesus, terima kasih karena Kau sudah menjaga kami dari malam hingga pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai semua pelajaran kami. Apabila kami untuk sebentar, Kau sebenarnya kami berkata di dalam panas ini. Tuhan, menjadi Kau dan kemenangan Kau, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ani, silakan duduk. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan dengarkan absen. Bu absen. Jericho Valentino Leti, Karibili. Sebelum kita masuk materi kita, ada kesepakatan kelas yang harus kita tahu. Yang pertama, tidak boleh apa? Ribut. Tidak boleh ribut. Terus, keluar? Tidak boleh keluar masuk. Tidak boleh keluar masuk tanpa seizin guru. Jadi kita dengarkan baik-baik peraturan kelas. Kalau kita melanggar berarti ada sanksi yang harus kita terima. Oke, pada pagi hari ini kita akan memasuki materi kita, yaitu tujuan pembelajaran kita yaitu memahami kisah Alkitab, yaitu murid mampu menjelaskan alasan Yesus lahir ke dunia, yaitu di dalam Alkitab berdasarkan Alkitab Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 20. Sebelum kita masuk pelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Maria pengen tanya, kira-kira mengapa Yesus lahir bagi kita? Apa alasan Yesus lahir bagi kita? Untuk menghapus manusia. Karena Menghapus dosa manusia. menghapus dosa Manusia. Apa lagi? Selain menghapus dosa manusia, apa lagi? Kenapa alasan Tuhan Yesus lahir bagi kita? Karena Tuhan Yesus menyayangi kalian, menyayangi ibu dan menyayangi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh apa? Memperoleh hidup yang kekal. Seperti di dalam Alkitab apa itu? Alkitab apa? Yohanes 3 ayat ke-16.
setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh apa? Hidup kekal. Bisa baca semua? Bisa. Karena dia kita sangat berharga, karena dia menyayangi kita, sehingga Tuhan mengutus putranya untuk hadir di tengah-tengah kita. Dengan kesederhanaannya. Sebentar kita akan baca di Alkitab, Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 20. Kita baca 5 ayat, kelompok 1 sampai 5, kelompok 2 6 sampai 10, kelompok 3 11 sampai 15, dan kelompok 4 16 sampai dengan 20. Silakan kita baca Alkitab bersama-sama. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan baringkannya di dalam kandungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang teduh dan terbaring di dalam kandungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Gembala-gembala kepada mereka, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan di dalam mukanya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Baik, amin. Jadi kita sudah membaca bersama-sama. Sekarang kita lihat videonya. Apa betul sesuai yang kita baca? Theophilus yang mulia, semua peristiwa ini kutuliskan kepadamu supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dari Nazaret. Baik. Dari video yang kita lihat, di situ kira-kira apa saja yang kita lihat? Malaikat Gabriel datang kepada siapa? Maria. Terus apa lagi? Yusuf. Sebagai apa? Sebagai tunangan Maria. Kaisar Agustus sebagai yang memerintahkan untuk mendaftarkan daftar diri ke kotanya. Kaisar Agustus tugasnya adalah mendaftarkan semua penduduk di tempat di mana Maria dan Yusuf lahir, atau di kota asal mereka, yaitu Bethlehem. Nah, pada saat itu ketika dalam perjalanan, memang semua kalau kita di data pemerintah setempat, ketika diadakan sensus penduduk, kita harus wajib hadir karena kita adalah orang atau masyarakat di kabupaten itu. Sama juga dengan Yusuf dan Maria. Pada saat itu mereka kembali ke kota asal mereka, yaitu di Bethlehem, untuk didata. Dan pada saat perjalanan, ketika menuju kota asalnya, tibalah saatnya Maria untuk melahirkan. Dan apa yang terjadi? Mereka pergi ke setiap penginapan untuk mengetok pintu. Permisi. Penginapan mengatakan
sebelah. Dan giliran yang ketiga, di situ Tuhan menyampaikan bahwa di dalam kamar memang full, tetapi yang hanya kosong adalah tempat kandang. Kandang itu bisa berupa kandang babi, bisa berupa kandang domba, bisa berupa kandang kemeka, bisa berupa kandang kuda kerbau. Tetapi di dalam Alkitab menafsirkan bahwa di situ adalah kandang domba. Nah, adik-adik, kisah di dalam Alkitab Maria melahirkan di dalam kandang. Dan di kenyataan kehidupan kita sehari-hari, apakah kita, orang tua kita pernah melahirkan di dalam kandang? Tidak, Bu. Tidak ada. Bahkan di dalam gubuk sekalipun tidak ada orang tua yang pernah melahirkan di dalam. Mungkin ada, kecuali orang yang tidak waras atau orang gila. Bisa. Tetapi kita manusia normal yang punya akal budi hikmat, tidak mungkin kita melahirkan di tempat seperti itu. Bahkan jauh-jauh hari sebelum mama kita mau melahirkan, kakak kita mau melahirkan, tante kita mau melahirkan, sudah mempersiapkan dengan baik. Hari ini kita belajar bahwa apa yang kita tidak miliki saat ini, kita harus sabar. Makanya ibu bilang harus belajar, harus jadi anak yang sukses, sehingga kita memiliki masa depan yang indah. Nah, kita akan memasuki kerja kelompok kita, tetapi ibu putar ulang lagi videonya, sehingga setiap soal yang akan kita kerjakan itu tidak lari jauh dari video ini. Oke? Dan tidak lari jauh dari firman Tuhan yang kita baca di Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 20. Bisa ya? Jadi pahami baik-baik ini isi videonya, dan sebentar sambil ibu membagikan lembaran soal untuk kita diskusi kelompok. Bisa ya? Bisa. Oke. Theophilus yang mulia, Tulis nama-nama anggota kelompok. Baca dan pahami baik-baik pertanyaannya. Persatu itu ceritakan kembali kisah kelahiran Tuhan Yesus berdasarkan Alkitab. Jadi Alkitab tadi itu di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 20 itu tentang apa? Jadi kisahkan kembali dan terapkan di dalam sini. Yang kedua, nomor 2 itu siapa saja yang ada di dalam toko. Itu tulis sudah dia punya nama toko di situ. Itu diminta 4. Kalau kalian mau lebih dari 4 silakan. Tapi di sini harus 4. Dan toko itu perannya dan kasihnya apa saja. Oke? Bisa? Dan nomor 3 itu di situ mengapa Yesus lahir ke dunia menurut Lukas. Tadi kan ibu sudah jelas, kita sudah baca bersama pasti ingat. Tetapi kalau mau ibu kembali, boleh kita baca kembali di Alkitab. Dan yang keempat, bagaimana cara kamu menerapkan makna kelahiran Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira makna untuk kalian menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Diskusi bersama ya, tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Sudah? Baik. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Sebelum itu kita bangun berdiri, tepuk semangat. Lebih semangat lagi. Tepuk semangat.
Baik, kita berikan aplaus tepuk tangan. Hebat. Oke, yang berikut, tolong berikan. Tolong suaranya kasih besar sehingga teman-teman bisa mendengarkan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil yang diskusikan yang berjudul Kelahiran Yesus Kristus. Ceritakan kembali kisah kelahiran Yesus Kristus. Yesus berdasarkan bacaan Alkitab. Pada waktu itu di kota Nazaret hiduplah seorang perawan yang bernama Maria. Ketika ia pulang di rumahnya, ia didatangi seorang malaikat yang bernama Gabriel yang diutus oleh Allah bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam kisah ini dan apa perannya? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Shalom. Salam. Tepuk salam. Oke. Yang berikut. Kelompok 1. Kelompok 2. Baru terakhir kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang berjudul Kelahiran Yesus Kristus. Ceritakan kembali kisah kelahiran Yesus berdasarkan bacaan Alkitab. Tulis secara singkat di bawah ini. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mendaftarkan semua orang dan untuk memilih Quirinius menjadi wali negeri Syria. Mengapa Yesus lahir di dunia menurut Lukas 2 ayat 1-20? Untuk menghapus dosa manusia. Bagaimana cara kamu menerapkan makna kelahiran Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Baca kitab, berdoa dan saya Baik. itu penjelasan dari kami. Salam. Kita berikan tepuk salam. Salam, salam. Salam, salam. Oke, yang terakhir kelompok 4 silakan. Saya adalah perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kita. Bagaimana cara kamu menerapkan makna kelahiran Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Tidak boleh sombong, tidak boleh iri, tidak boleh memamerkan diri. Itu saja penjelasan kami dari kelompok. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus tepuk salut. Salut, salut. Oke, terima kasih semuanya hebat sekali. Tepuk hebat. Jadi kita benar-benar memaknai karena kasihnya sehingga dia berkorban mati di kayu salib untuk menebus siapa? Menebus dosa kita manusia. Ibu minta 7 orang untuk maju di depan karena ada ayat yang harus kita hafal di depan. Silakan. Satu kelompok mungkin 2 orang, 2, 4, 6.
Ayo. Pegang satu-satu. Oh sudah, cukup. Kan bagian sudah. Oke. Dengar baik-baik. Di sini yang kalian pegang itu adalah ayat dari Yohanes 3 ayat 6. Ibu kasih kalian aja karena ibu pengen lihat kalian menyusunnya dari awal. Kira-kira kata yang pertama apa? Karena begitu besar itu yang pertama. Begitu besar kasih Allah. Yang pertama siapa? Karena ada karena. Hebat kan? Siapa yang kosong apa? Karena yang lain sudah ada? Karena begitu besar. Alfando, datang sini Alfando. Alfando pegang ini menghadap ke teman di depan. Geser ke sana lagi tolong. Karena begitu besar. Akan satu lagi Andi. Andi pegang di belakang. Di bawah. Meja Andi. Menghadap ke teman. Dunia ini. Ngerti? Dia berdekat dengan jauh sama Tuhan. Karena begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga teman-teman yang tidak dapat bagian kita baca bersama-sama. 1, 2. Menghadap ke sini dia punya tulisan. Bisa 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa
kita akan tetap rendah hati, menunjukkan kesederhanaan kita, bahwa kita juga mau sederhana seperti Tuhan Yesus. Tidak boleh sombong, tidak boleh pamer-pamer apa yang kita miliki, tetapi kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus lahir bagi kita untuk menjadi bahan refleksi kita bersama, bahwa ayat penekanan bahwa begini: kasih, harapan, kebahagiaan, kebaikan, dan penyelamat. Kasih itu tadi karena kasihnya yang begitu besar. Dan harapan, dengan harapan bahwa kelahiran Tuhan Yesus memberikan harapan kepada kita atau merubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Jadi yang awalnya kita mungkin tidak berkenan kepadanya, awalnya mungkin kita jahat, kita nakal, kita tidak taat, kita tidak menurut, tapi mulai hari ini dengan kehadiran atau kelahiran Tuhan Yesus memberikan harapan baru kepada kita, sehingga kita bisa merubah pola kita yang lama menjadi pola yang baru, menjadi hidup lebih baik lagi. Dan penyelamat, Yesus sebagai penyelamat untuk membawa kita kembali kepada Allah. Saat kita melakukan dosa itu, antara jurang kita dengan Tuhan itu ada jurang, ada pembatas. Jadi kita tidak bisa pergi ke Tuhan. Karena apa? Karena ada dosa. Karena dosa yang kita buat, maka kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa lewat darahnya yang mengalir di kayu salib, itu untuk menebus dosa kita manusia. Tadi Ibu sudah bilang, tidak ada satu orang pun yang mau berkorban untuk saudaranya. Tidak ada satu orang pun mau berkorban untuk sesamanya. Tetapi Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita. Ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kita harus Dia datang menyelamatkan kita untuk bisa kita berbuat baik kepada Tuhan. Jadi makna firman Tuhan atau pelajaran kita hari ini benar-benar kita memaknai di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadi kita juga harus mengasihi Tuhan dengan perbuatan baik. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan salam. Itu doa penutup. Ibu minta Riko pimpin kita di dalam doa penutup untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan Riko. Yesus terima kasih karena Tuhan sudah menyembuhkan dari awal yang berkata Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Riko. Pertemuan kita sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan salam.